Ya pemirsa, nampaknya tensi politik di masa kampanye di akhir tahun ini makin memanas begitu ya dengan ramainya yel-yel Solo bukan Gibran di wilayah Solo. Kita coba akan bahas hal ini, sudah hadir di studio bersama kami ada Prof. Siti Zuro, ini peneliti politik senior di BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Pagi Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Prof. Iya, cerah banget ya studio kita hari ini ya. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Immanuel Ebenezer, Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, dan juga Andreas Pareira, anggota TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Eben, Bang Andreas. Selamat pagi Maria, selamat pagi Bayu. Ben, seniorku Bang Andreas Pareira. Oke, terima kasih sudah bergabung Bapak-bapak. Selamat pagi. Oke, baiklah, langsung saja. Ya, langsung saja saya mau ke Prof. Wiwi. Prof, kalau melihat nih ramai akhir tahun jelang 14 Februari nanti begitu ya, yel-yel Solo bukan Gibran. Kalau Anda lihat ini sebenarnya apa? Merupakan rasa kurang percaya diri kah dari PDIP atau kemudian memang Gibran yang semakin menunjukkan? Ya, ini menurut saya memang pemilu ya. Pemilu itu kompetisi kontestasi. Jadi nuansa kompetisi kontestasinya semakin akseleratif sekarang, meningkat ya. Apalagi ini kompetisi sudah diwarnai oleh 2 kali debat gitu ya. Bahwa inilah sebetulnya kalau menghadirkan satu kompetisi yang kurang kompetitif ya, tidak setara seperti itu. Jadi ada rasa untuk menegaskan kembali di PDI Perjuangan itu bahwa Solo itu adalah kandangnya banteng PDIP gitu, miliknya PDIP. Demikian juga Jawa Tengah. Kalau kita buka lagi hasil pemilu 2019 menunjukkan bahwa memang pemilu legislatif itu didominasi mayoritasnya adalah suaranya PDI Perjuangan gitu. Nah, sekarang mesin partai itu dalam mungkin kultur atau budaya internal politik di PDI Perjuangan itu sangat jelas itu. Solid sekali gitu ya, PDIP seperti itulah. Apakah dengan pemilu yang sekarang ini yang nuansanya sangat beda gitu ya, bahwa sekarang Pak Jokowi bukan PDIP lagi, katakan seperti itu ya. Gibran juga tidak diusung oleh PDIP lagi. Lah ini tentu beda ceritanya. Mesin partainya itu akan dimaksimalkan untuk khususnya Ganjar Mahfud kan gitu. Lah oleh karena itu mulai ditegaskan di situ bahwa Solo yang mayoritas PDIP ini adalah memang tidak bisa dianalogikan dengan Gibran. Meskipun dia wali kota diusung oleh PDIP. Tapi perlu nggak, Prof? Tapi perlu nggak gimmick-gimmick seperti itu meneriakan ya, spanduk-spanduk ya? Gitu. Ya politik itu selalu seperti itu, tidak senyap. Politik itu harus ada politik pencitraannya, ada gimmick-gimmick, ada Tegasan identitas ya. mendemonstrasikan gitu loh. Inilah kekuatan kita dan sebagainya. Dan tapi jangan lupa bahwa ini adalah pemilu presiden dengan pemilu legislatif beda. Pemilu legislatif memang mesin partai khususnya untuk menguatkan bagaimana agar suara anggota-anggota DPR, DPRD dan seterusnya itu kuat sekali nanti ya. Nah, Pilpres itu sangat tergantung pada sosok. Nah, sosok ini mesin partainya jalan tidak kan gitu. Menarik nih Prof. Kalau gitu saya langsung mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, betul ini PDIP sedang tidak percaya diri dengan kandang bantengnya di Jawa Tengah? Gini Maria, jadi kalau kita lihat ini kan ekspresi dari teman-teman di arus bawah ya. Mereka apa yang mereka lakukan itu sebenarnya kalau saya istilahkan itu kontrak klaim lah. Gitu. Jadi kontrak klaim dalam arti bahwa ya kita tahu bahwa mereka dulu bersama-sama dengan Mas Gibran di Solo gitu. Kemudian kita tahu bahwa Mas Gibran ini adalah wali kota Solo. Dan di dalam perjalanan kan perjalanan politik Mas Gibran menemukan jalannya sendiri dan bukan hanya di Solo, bahkan mengindonesia dengan menjadi calon wakil presiden. Kita tahu juga bagaimana proses menjadi calon wakil presiden ini dengan banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Gibran ini mengindonesia dengan figur tentu ya di balik itu kekuasaan yang ada di balik Mas Gibran. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman di Solo ini tentu ya
ya mereka mau menunjukkan bahwa ya you boleh ke level yang lebih tinggi, sedang berupaya, tetapi ya di wilayahmu sendiri, wilayah sekarang menjadi di mana Gibran adalah wali kota, itu you nggak bisa klaim bahwa ini adalah wilayahmu saja gitu. Ini adalah wilayah yang ya kita kerja bersama dulu. Tapi sekarang kita jalan dengan jalannya masing-masing gitu. Dan penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa ini ya kontrak klaim terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Gibran pada di tingkat Jawa Tengah maupun di Solo maupun Jawa Tengah maupun di tingkat Indonesia gitu. Saya kira ya kata kuncinya adalah bahwa ya mereka melakukan kontrak klaim bahwa ya ini tidak betul gitu. Bahwa you selama ini berada menjadi seperti ini karena kita bersama gitu. Tapi ya sekarang punya jalan sendiri, ya kita punya jalan sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Punya jalan sendiri Ini sekarang adalah ya. suara Artinya, ekspresi dari masyarakat di akar rumput. Jalan masing-masing. Garis tangannya di 2024 ini berbeda lah ya gitu. Oke, saya ke Bang Emmanuel Ebenezer. Kalau Bang garis Noel, tangan itu nanti kalau gitu. melihat Ini perjalanan berbeda. ya, oke Bang Noel, kalau melihat apa yang terjadi di Solo, apa yang bisa Anda capture dari ini? Ya kita ngeliat begini ya, nggak pernah sedikit pun Mas Gibran klaim bahwa itu adalah Solo itu adalah Gibran. Pertama itu, kedua bahkan Pak Jokowi pun setelah menjadi presiden tidak pernah bilang bahwa Solo adalah Jokowi, tapi Solo adalah rumah rakyat Solo. Iya, karena di sana banyak lahir para pemimpin, orang-orang hebat di Solo. Apalagi kalau ada orang bilang klaim entitas-entitas partai bahwa ini adalah kandang dan sebagainya, saya rasa masyarakat Solo akan punya ekspresi yang lebih rasional lagi, karena mereka tidak mau masyarakat Solo diklaim hanya satu entitas partai, karena kesadaran masyarakat Solo kan begitu luar biasa. Jadi saya rasa budaya-budaya klaim dan sebagainya itu ya rakyat punya cara tersendiri dalam memberi sebuah sanksi terhadap mereka yang suka mengklaim. Apalagi hari ini Mas Gibran itu selalu dihina-hina lah ya, dihina, terus anak muda yang selalu dihina, anak ingusan, Samsul, belimbing sayur. Tapi kita lihat semakin hinaan itu semakin kencang, semakin kuat juga dukungan ke Mas Gibran, dan tren itu termanifestasi ketika hasil dari debat Wapres kemarin. Begitu ekspresi publik itu luar biasa melihat ekspektasi yang selama ini publik ragukan, dan itu dinarasikan oleh mereka yang coba mengorkestrasikan Samsul dan juga belimbing sayur kayak gitu. Jadi Solo adalah Gibran, Bang Noel? Iya. Jadi nggak ada yang namanya Solo adalah Gibran. Solo adalah rumah rakyat. Begitupun nggak pernah Pak Jokowi mengklaim bahwa Solo adalah rumah Jokowi, tidak ada. Jadi Solo itu rumah rakyat, rumah orang-orang besar, rumah orang-orang hebat. Dan saya yakin siapapun yang klaim bahwa itu adalah salah satu tempat entitas partai, saya yakin 2024 nanti orang yang atau entitas-entitas partai yang mengklaim-klaim itu akan nyungsep dibikin rakyat Solo. Oke, menarik ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda. Saat lagi pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.